kita kembali lagi. Tapi di sesuatu yang berbeda ya. Iya. Ya ini lebih natural. Lebih natural ya. Natural. Belakang kita ini sungai. Alam kondisi ada backsound sungai dikit lah nggak Iya. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Untuk menginikan apa keindahan alam. Benar. Bait-bait puisi tidak berhenti hanya sampai di sini. Oke. Dan itu harus terus dikumandangkan. Baik dari penyair, sajak, puisi. Ini kita semua, Bu Ebin, Mas Pam, saya sendiri. Oke. Episode 3, kembali lagi bersama kami, Sense Kata. Hari ini ada pembacaan puisi yang berjudul, Bu Ebin, apa? Kabari aku. Kabari aku. Walaupun ada atau tidak ada kabar, sepertinya wajib ya dikabari. Iya. Makanya kabari aku. Dan sepertinya puisi kali ini bercerita tentang garis besar ya. Garis besarnya bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasih. Dengan kasih. Hanya terbatas di situ aja ya. Iya. Seseorang pada kasih. Saya Bung Akbardo. Saya Ebin. Saya Mas Pam. Kami bertiga tetap di sini Tetap di sini. menemani saudara-saudara sekalian yang hatinya selalu gelisah, gundah gulana, rindu Galau. akan bait-bait kata ya. Walaupun tidak juga tidak mengapa. Bung Ebin, dipersilakan Boleh dipinjam. untuk Oke. pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bacakan ini. Judul puisi kali ini Kabari Aku. Kabari aku. Kabari aku bila hujan menyapamu di sana. Sudah kusiapkan puisi yang kubangun dari rindu yang berkelana. Lirik dan larik, hangatkanmu dari merana. Memayungimu dari derap rintiknya yang bergulana. Kabari juga jika matahari menghadang dengan sengatnya. Sudah kupilihkan kata demi kata dari tempatku bermimpi. Tanamkanlah dalam batinmu, biarkan ia rimbun mengisi sepi, hingga kau dapat berlindung di antara bait-baitnya. Semasih kita bernapas dalam asuhan rindu, aku akan terus menjagamu dengan rasa dan kata yang berpadu. Kita tak boleh bernasib seperti kertas, yang koyak-moyak digilir hujan dan panas. Kita tak boleh bernasib seperti kain berkelim, rontok benangnya di gerayang musim. Ya. Yeay. Luar biasa. Bagus. Dasar. Aset ya, kabari aku. Memang pemilihan momennya, momen pada saat ini tercipta gitu ya. Iya. Kira-kira nih kita tarik dulu ke belakang ya. Puisi itu perlu momen-momen tertentu nggak sih untuk akhirnya dia tercipta gitu? Kalau disebut perlu momen-momen tertentu bisa dibilang iya. Iya. Hanya tidak tergantung dengan pengalaman pribadi si penulisnya sendiri. Dia bisa ngambil dari pengalaman orang atau dia bisa mengamati dari orang lain gitu. Terus ikatan suasana hati dan suasana peristiwa yang terjadi hari itu kuat nggak kira-kira sampai akhirnya bisa tercipta itu? Kalau yang saya rasakan sih ketika kata pertama muncul, di situ suasana sudah tercipta. Oh, Iya. Baru saya akan mengalir gitu aja. Makanya puisi itu cenderung tercipta karena menempelnya rasa atau ikatan suasana tadi itu ya. Iya. Di luar itu ada suasana tetap yang masih bisa tercipta sebenarnya. masih Masih bisa sebenarnya. tercipta. Iya. Tapi dipaksakan ya gitu. Kadang memang akhirnya kita lebih lama pemilihan katanya agar sesuai, agar bisa memberi jiwa ke dalam puisi itu agak sulit. Memang iya, betul. Memberi jiwa itu ya. Jadi memberi jiwa itu bagaimana menginterpretasikan suasana itu, suasana kejadian di balik lirik puisi ini ke dalam lirik puisi itu sendiri gitu. Seperti biasa, kita ada Mas Pam sebagai reviewer andalan kita ya, the only one dan satu-satunya. Silakan dengan
kata-kata yang dasarnya Mas Pam untuk bisa kita ulas puisi Kabari Aku hari ini di episode 3. Eh, puisi itu seyogyanya ya, dia lahir dari sebuah momentum, tadi Bung Ebin bilang seperti itu. Tapi kerap kali juga dia tidak lahir dari momentum, tapi dipicu oleh momentum sebelumnya gitu. Iya. Dia mengalir begitu saja. Sebelum saya masuk ke review saya coba jawab puisi panjangnya Bung Ebin itu Wah, menarik nih. dengan puisi pendek saya seperti biasa. Oke. Saya hanya mampu menulis puisi-puisi pendek. Selalu disiapkan ya kayaknya. Iya. Judulnya Merindu. Tadi ada kata rindu juga ya. Iya, merindu. Merindu. Aku merindumu seperti malam menunggu bintang, seperti bumi mendamba rintik hujan, seperti awan yang berkabar dalam segumpal pesan. Simpan rindu itu di ruang sunyimu. Itu puisi pendek saya. Itu indah sekali. Itu menggambarkan kerinduan saya pada episode ketiga ini. Wah, sama Pak, menggebu-gebu juga ini Pak. Iya. Sebenarnya. Saya selalu merindu episode-episode itu ya kan. Di sela-sela ini ya, kesibukan kita masing-masing ya, kita menyisihkan waktu, memperjuangkan waktu lah ya untuk puisi. Iya sih Pak. Dan ada kabar juga, ini sedikit ya nggak apa-apa ya kita masukkan di balik layar kita ya. Iya. Sudah ada apa ya, secret admirer kayaknya. Berbesar hati dikit. Secret admirer, aduh. Ya, Terima motivasi kasih ya ya. untuk secret admirer kita yang sudah ya dari awal sampai episode 3 ini menyimak ya, mengikuti atau bahkan ada yang mau terlibat sepertinya ya. Ya nggak apa-apa, berarti ada penerimaan di hati pendengar gitu ya, Ya. mengenai puisi kita. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke mengulas puisinya. Kabari jika di sini ada kalimat kabari juga jika matahari menghadang dengan sengatnya. Nah, kan ini potongan ya, maksud saya dia minta kan, Iya. apapun kondisinya, Iya. ya kan, tetap harus mengkabari Kabari. si yang perindu itu gitu, Iya. merindukan itu gitu. Ya Bu Ebin ya. Iya. Jadi kalau saya sebenarnya nggak pandai bicara secara langsung ya. Sebenarnya Gak saya apa-apa, tuh, nanti kita sambil digali sama Oh. kita. nunggu juga sih dari narasumber Udah sampai dari Mas Pam. ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya boleh cerita sedikit soal Nggak apa-apa. puisi ini, Kabari Aku ini bercerita tentang seorang laki-laki yang merindukan pasangannya, dan dalam kerinduan itu dia juga punya kekhawatiran akan keadaan pasangannya di sana. Oh iya, bener. Bener, Jadi bicara masalah Kabari Aku ini adalah bener. ya seperti biasa, kalau kata anak-anak sekarang itu pejuang LDR kan. Ini adalah hubungan jarak jauh. Oh, LDR. Ini adalah cerita hubungan jarak jauh, dan saya juga ada sedikit yang mempengaruhi ketika saya sering dengar di medsos itu ada LDR, dan akhirnya suasana itu dapat sama saya. Oh gitu. Ya, jadi ini cerita tentang seorang laki-laki yang merindukan kekasihnya di tempat yang berbeda, yang jaraknya cukup jauh, tapi dengan ketidakberdayaan dia akhirnya dari kerinduan itu dia berangkat dengan mimpi-mimpi akan pertemuan, akan adanya pertemuan, karena dia tahu bahwa kekasihnya di sana juga merindukan dirinya, dan dia Ya. coba menghibur kekasihnya di sana dengan puisi. Iya. Tapi juga sekaligus untuk menghibur dirinya juga, ya memang sama-sama sebenarnya sedang merindukan. Itu seperti itu. Ya, kalau suasana seperti itu, ini kecenderungannya berlaku hanya untuk si laki-laki kepada perempuan, tidak sebaliknya. Ini berlaku kepada sebenarnya pelaku utamanya adalah laki-laki ya. Oh, laki-laki ya. Cenderungannya ke situ ya. Cenderungannya ke sana, karena sebenarnya kalau selayaknya sepasang kekasih ya pasti mereka akan saling merindukan, apalagi mereka dipisahkan jarak sama waktu, dan udah pasti seperti itu. Oh. Hanya di sini yang menyuarakan isi hati itu adalah si laki-laki gitu. Karena tadi kan ada kalimat
si laki-laki, si perindunya laki-laki ya, Iya. ada rasa kekhawatiran. Iya. Kayaknya cintanya lebih besar dari si laki-laki deh. Oh enggak sih. Enggak juga ya. selalu begitu. Nggak tahu kalau pengalaman Mas Pong sih, nggak tahu. Soalnya ada begitu tuh dia, Iya. atau pembelaan aja itu sebenarnya. Kalau rindu itu harusnya kan ini ya, apa namanya, proporsional ya. Selain proporsional, rindu itu juga harus apa, menjadi milik bersama kan gitu. Ya karena Ya, tadi ada kalimat saling iya. merindukan kan, Iya. mestinya begitu. Karena kalau hanya ada salah satu yang punya itu bukan rindu, Iya. tapi harapan. Gitu. Harapan. Itu harapan. Kalau rindu berarti Harapan. dua-duanya itu memiliki. Cuma saya ingin melihat dari perspektif yang lain ya, Bung Ebin, Bung Iya. Akbardo ya. Ya. Sejatinya memang saya sepakat, kita itu sering baca, sering lihat di media sosial, atau mungkin kita sering mendengar dari perbincangan orang lain yang curhat ke kita. Itu atau bukan curhat lah, sekedar bercerita tentang LDR segala macam. Sejatinya kalau menurut saya hakikat kita itu LDR sebenarnya. Iya. Saya merindukan sebuah situasi yang sangat baik. Situasi itu kan belum terjadi. Buat saya, kalau saya tarik dari titik posisi saat ini menuju situasi yang baik itu LDR sebenarnya. Masih jauh, masih ada long distance di situ Iya. ya. Gitu. Nasib kita ke depan itu sebenarnya LDR, ya kan? Long distance sebenarnya. Nah, kata rindu itu saya coba lebih luaskan perspektifnya. Karena di situ Bung Ebin juga menggunakan metafor-metafor yang sangat luas yang gampang dipahami oleh masyarakat umum ya. Pakai metafor hujan, Iya. kemudian pakai metafor matahari, Matahari. yang pernah kita obrolkan gitu ya. Iya. Hujan itu selalu menarik untuk dijadikan metafor. Karena hujan itu efeknya kemana-mana kan gitu kan. Bisa basah, ya kan. Bahkan kalau basah yang teramat sangat namanya kuyup kan Iya. gitu kan. Gitu. Ada juga nggak basah, tapi sekedar ada bagian dari badan kita yang nggak begitu kering, Iya. Lembab. lembab lah, ya benar lembab. Sebaliknya matahari, ada yang panas menyengat, di situ panas menyengat ya. Ada yang nggak terlalu panas sebenarnya. Tapi apapun itu, hujan dan matahari itu selalu menarik. Yang menggelitik saya, Bung Akbardo. Ini dugaan ya, kita perlu konfirmasi ke yang menulis puisi ya. Betul, Pak. Apakah puisi ini ditulis ketika hujan? Ataukah puisi ini ditulis ketika panas menyengat? Ataukah puisi ini ditulis ketika tidak hujan dan tidak banyak panas menyengat? Gimana itu, Bung? Gimana Bu Ebin? Sebenarnya lebih tepat yang terakhir sih. Tidak hujan dan tidak panas menyengat. Karena kebetulan saya dapat momen itu adalah ada seliweran di medsos, ada topik tentang LDR. Ya. Dan itu langsung tertangkap sama saya sebenarnya. Dan kebetulan juga waktunya malam ya mendukung ya, sudah. Iya. Dan Sunyi itu, ya. Iya, sudah sunyi. Akhirnya saya mendapatkan suasana itu dan itulah yang akhirnya saya tulis gitu. Iya. Saya coba mengandai-andaikan hubungan jarak jauh ini seperti apa rasanya, ya kira-kira begitu gitu yang dialami. Iya. Gitu. Kecuali kalau kita kan udah nggak mengalami itu, bab itu udah selesai buat kita. Kita udah pada nikah nih. Hanya Jangan. Ya mungkin itu tadi, Iya. perspektif LDR-nya berbeda. iya, Nah, pasti gitu. LDR-nya berbeda. Bukan ke person ya kan, Bukan tapi person. ke situasi. Tapi ya, intinya ketika saya menulis ini tidak pada saat momen ketika hujan atau ketika matahari sedang terik gitu. Iya. Tapi adalah ternyata saya menangkap cerita di sekitaran saya. Iya. Dan itulah yang saya coba tulis. Di situ kalau menurut pandangan pribadi saya, di situ adalah nilai plus dari puisi ya. Puisi itu bagian dari sastra ya. Dia yang dia andalkan ya kekuatan kata itu aja. Iya. Nah, sedangkan misalnya kalau seni yang lain itu ada pendukung-pendukung di luar kata, dan itu lebih ini ya, lebih memungkinkan gitu. Lebih memungkinkan tidak perlu eksplorasi kata yang
sebegitu kuat ya. Tapi tidak sedikit juga karya lagu misalnya ya, itu bukan hanya aransemennya tapi juga liriknya luar biasa. Itu benar-benar disiapkan liriknya itu ya. Gitu. Saya teringat kita berkelana sedikit di luar puisi Bung Ebin ya, beberapa detik. Ada lagu yang diaransemen ulang oleh penyanyi yang cukup terkenal. Yang lagu itu sebenarnya liriknya itu dari penyair tokoh penyair dalam sejarah lah. Itu luar biasa itu lirik-liriknya itu. Malah ketika saya dalam perjalanan sambil nyetir itu, terus pas anak saya nyetir lagu itu, saya bilang ke anak saya, kamu paham nggak lirik itu? Paham, saya bilang itu. Padahal si penulis puisi ini yang kemudian lirik puisinya dijadikan lagu, itu hidup jauh sebelum saya, apalagi anak saya kan gitu. Tapi ketika saya tanya anak saya yang mewakili generasi sekarang, paham gitu. Di situ hebatnya kata, gitu kan. Di situ dahsyatnya kata. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika sebuah puisi lahir, ketika sebuah puisi dituliskan, sejatinya terjadi proses yang sangat intens antara penulisnya dengan lingkungan terdekatnya. Kata yang paling original menurut saya adalah yang paling dekat dengan penulisnya. Dekat itu bisa berarti secara emosi, bisa berarti secara geografis, bisa berarti secara waktu gitu ya. Tadi Bung Ebin bilang ini pas malam ini. Berarti ada kedekatan waktu ya. Sunyi. Berbeda ketika Bung Ebin nuliskan puisi Kabari Aku misalnya, nulisnya jam 2 siang hari. Pasti beda. Pasti beda. Ya kan? Bukan Kabari Aku kan gitu. Tapi mungkin sama sekali nih makanan belum datang atau ada gimana kan? Karena udah makan kan gitu. Tapi kita udah makan tadi ya? Udah. Ya. Oke. Nggak ada hubungannya itu. Tapi Bung Ebin menuliskannya tengah malam. Tengah malam berarti di atas jam 00 ya Pak ya? Ya, itu memang suasana sunyi banget itu. Ada kedekatan waktu di situ. Kemudian kedekatan geografis. Berarti kita bicara tempat di mana kita menulis ya kan? Kita bicara kawasan di mana kita menulis. Saya tidak termasuk yang mengiyakan ketika ada yang mengatakan puisi itu harus ditulis di tempat yang hening. Enggak. Saya kurang sepakat. Yang tadi ya. Ya, saya kurang sepakat. Tapi kalau di waktu yang hening iya. Tapi kalau di tempat yang hening enggak. Kenapa? Karena ketika seorang penulis puisi duduk di bangku terminal itu jadi. Iya kan? Itu jadi puisi. Padahal terminal kan nggak mungkin terminal sepi kan gitu. Pasti banyak orang. Hirup pikuk kan gitu. Tapi kehiruk pikukan itu adalah bahan yang luar biasa buat penulis puisi. Ada kedekatan geografis di situ ya. Yang terakhir ada kedekatan emosi. Kedekatan emosi di sini adalah bagaimana seorang penulis puisi, Bung Ebin ini, di ujung kalimat itu Bung Akbar luar biasa. Kita tidak boleh seperti kertas. Kita tidak boleh bernasib seperti kertas yang koyak-moyak, digilir hujan dan panas. Kita tidak boleh bernasib seperti kain berkelim yang rontok benangnya di gerayang musim. Itu saya menduga ada kedekatan emosi di situ. Ada mungkin bukan keinginan tapi mungkin juga bukan harapan lagi. Di atasnya harapan apa ya namanya ya? Ekspektasi ya sama, ekspektasi harapan sama ya. Kalau boleh ini saya seingat saya itu ada istilah renjana. Renjana itu adalah harapan yang menggebu-gebu atau keinginan yang kuat. Ya benar. Ya keinginan yang kuat ya. Berarti dari sisi skala, dari sisi kuantitas dan kualitas ya, begitu kuatnya. Begitu kuatnya keinginan atau rencana itu hingga menguasai emosi batin Bung Ebin, lalu keluarlah kata-kata yang luar biasa itu. Ya kan? Coba Bung Ambardo, itu di situ ada yang rontok benangnya di gerayang musim. Bicara musim itu berarti kan? Musim pun bisa merontokkan benang itu kan gitu. Benang nasib berarti. Atau kertas tadi yang koyak-moyak kan gitu.
koyak moyak, yang koyak moyak berarti kan itu apa ya, kata majemuk yang bermakna apa ya, Sudah terkoyak-koyak. sudah pokoknya udah sobek lagi Iya. kan Iya. gitu, kira-kira begitu. Iya. Kan di bait 1 sama bait 2 itu dia fasenya adalah fase menanyakan kabar kan. Iya. Menanyakan kabar atau minta status kabarmu apa hari Iya. ini sampai hari ini gitu. Jangan sampai ada kekhawatiran terhadap diriku, dan aku pun yang menanyakan kepada dirimu, sekaligus aku memberi kabar kan. Iya. Bahwa aku memang sedang rindu pada Iya. saat itu. Betul. Makanya dia bertanya kan. Iya. Nah, di bait ketiga tadi Mas Pam juga menyinggungnya, Bung Ebin, setelah saling merindu nih, Iya. melepas apa selanjutnya gitu? Apakah memang dia yuk rutin kasih kabar gitu, atau yuk setelah ini kita apa gitu, atau ke jenjang selanjutnya sudah aja kau kembali gitu, atau sudah aja aku menemuimu. Iya. Setelah itu. Nah, ini lebih cenderung kemana? Ada nggak keadaan itu sebenarnya? Saya menanyakan itu. Ini Simpan sebenarnya- rindu itu Iya. di ruang sunyimu. Ya, atau dia hanya menyimpan aja gitu sampai di situ aja. Ini sebenarnya cerita yang umum saya dengar adalah kesulitan dari hubungan jarak jauh adalah menjaga ikatan ini tetap ada. Dan yang menjaga hubungan ini tetap berjalan adalah kabar, komunikasi sebenarnya. Ya. Oh. Makanya di situ saya di akhir itu saya bilang ada tulisan bahwa kita jangan bernasib seperti kertas yang koyak-moyak di gilir hujan dan panas. betul. Artinya hubungan jarak jauh ini adalah tantangannya, kita ada mulai bisa mengalami kejenuhan, Ya. mulai frekuensi berkomunikasi itu lama-lama makin berkurang, akhirnya banyak yang kandas di situ kan hubungan itu. Dan Betul. si laki-laki ini nggak mau seperti itu bernasib. Iya. Dan makanya dijagalah dengan kabar, Iya, betul. kita saling kabar gitu. Itu seperti itu sih kira-kira. Iya, menanyakan kabar itu kan berarti tetap memupuk ya, menyirami. Iya. Itu kayak maintain gitu. Betul. maintain. Si pasangan ini, baik laki-laki cenderung ya kecenderungannya tadi sudah disampaikan. Ingin memperkuat aja sebenarnya Iya. bahwa hubungan jarak jauh itu LDR itu sulit ya sebenarnya. Makanya dia menyirami itu dengan salah satu yang mengirimkan puisi itu agar tetap memperkokoh itu aja ya. Iya betul. Hubungan atau komunikasi ya. Menjaga lah. Menjaga aja. Makanya diperkuat, jangan sampai ya keadaannya sampai, atau malah ya kalau misalnya kita sebelumnya tidak terlalu intens ya mohon untuk lebih intens lagi menanyakan kabar gitu, atau ya setelah ini tuh apa gitu kan. Iya. Jangan sampai di sini aja gitu. Seperti itu ya, Iya. Ya. Mas Tom. Ya, LDR itu ya kita mungkin ini ya, penonton, pemirsa, pengunjung Iya. akun kita mungkin ada yang sedang menjalani hubungan LDR ya. Mudah-mudahan ada. Ya, Bisa tuh. ya Bisa semoga terwakili. puisi ini menjadi inilah ya, motivasi ya. Waduh. Motivasi bahwa ya harus Bisa harus berkembang-kembang. ditumbuhkan komitmen, jangan sampai realitas ini atau LDR ini itu bernasib seperti kertas yang koyak-moyak ya, Iya. atau mungkin kain berkelim yang rontok benangnya ya. Jangan sampai begitu, karena ya, LDR sejatinya kan pilihan ya. Iya. Ya. Memilih itu sulit, tapi ada yang lebih sulit dari memilih, memelihara pilihan. Itu yang jauh lebih sulit itu. Betul. Yang seringkali kita itu hanya merasa puncak prestasi kita itu adalah pilihan. Iya. Kan? Padahal menurut saya tidak. Puncak prestasi itu adalah memelihara pilihan. Nah, kita bertiga memilih sebenarnya. Kita bertiga memilih membangun akun yang mungkin loh ya, menurut kita belum banyak yang memilih, tapi Iya. kita menjadi bagian dari yang belum banyak itu. Iya. Nah, itu pun juga ya nggak mudah kan, kita sebelumnya juga beberapa kali bertemu, ngopi, ngobrol segala macam, akhirnya kita fix sepakat kan gitu. Ke depan ini kita akan dihadang oleh kesulitan berikutnya, yaitu memelihara pilihan kan gitu. Kalau kita nggak memelihara pilihan, maka kita akan seperti kertas yang koyak-moyak atau kain berkelim yang rontok benangnya kan. Iya. Oke, terakhir ada kalimat di Gayeng Musim. Ini berlaku bagi LDR yang sudah lama, bertahun-tahun ya, karena ada musim ya. Iya. Musim itu nggak mungkin sekali kan. Iya. Atau yang baru dia
LDR gitu, baru berangkat si pasangan kasihnya. Tepatnya sih ini yang sedang berjuang mempertahankan hubungan. Yang sudah lama maksudnya. Enggak juga? terikat, relatif. Oh, Kadang ada relatif. musim hujan, Iya. musim kemarau ya. Kalau di Iya. kalau di negara kita ya, Iya. kalau di luar sana Kalau kan bisa aja yang 4 satu musim ibarat. iya, yang satu di tanah air kita, satu Di luar negeri negara gitu lain. ya. Berarti kan ada Beda berapa musim. musim di sana Iya. kan gitu. Dan tetap terusan mewarnai hubungan. Iya. Karena tidak boleh bernasib seperti kertas, kain berkelim ya kan. Iya. Dia pengennya tuh tetaplah ada warna ya. Tetap Maksudnya langgeng lah komunikasi intinya. tetap langgeng ya. Tetap langgeng lah. Terjaga lah intinya seperti itu sih. Betul banget tadi yang disampaikan Bung Edwin bahwa memang ini menceritakan itu intinya ya. Iya. Dapat gambaran terus diceritakan bahwa inilah garis besar atau secara umumnya orang-orang yang memiliki hubungan LDR. Iya. Terima kasih Mas Pam, Terima Oke, kasih pesannya. Bung Akbardo, Bung Edwin, Mas Pam. Sense of Kata episode 3. Taking out.